warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik, anak-anak bapak ya yang mengambil TKA sejarah. Di video perdana drill soal ini bapak akan menjelaskan ya bagaimana cara mengerjakan soal-soal TKA. Karena TKA sejarah itu ya sebetulnya bukan untuk melihat pengetahuan akan sejarah kita, tapi bagaimana cara kita menganalisis soal sehingga menemukan jawabannya nanti. Jadi di video kali ini pun seperti itu ya. Jadi nanti Bapak ngasih tips bagaimana cara mengerjakan soal TKA sejarah ya. Baik, langsung saja, ini soal pertama teman-teman. Jadi dalam mengerjakan soal TKA usahakan baca dulu deskripsi soalnya, kemudian nanti kita analisisnya per opsi soal. Jadi gitu tipsnya untuk mengerjakan soal TKA. Misalnya seperti ini ya. Sejarawan Raden Muhammad Ali mendefinisikan sejarah sebagai ilmu yang menyelidiki perkembangan mengenai peristiwa dan kejadian di masa lampau. Nah, ini berarti teman-teman harus garis bawahi ya. Kemudian langsung saja kita melihat apa yang ditanyakan. Berdasarkan pengertian tersebut, apa ciri utama sejarah sebagai ilmu? Jadi, nah kita udah baca dulu deskripsi soalnya, kemudian kita coba bedah opsi soalnya satu persatu, mana yang paling relevan dengan yang diungkapkan oleh Raden Muhammad Ali. Yang pertama misalkan disusun berdasarkan kesaksian lisan dari para pelaku sejarah. Nah, ini kan tidak ilmiah ya. Tidak ilmiah, hanya berupa kesaksian saja secara lisan. Sementara yang disoal berdasarkan deskripsi itu sejarah sebagai ilmu. Nah, sejarah sebagai ilmu. Kemudian kita coba bedah opsi soal yang kedua, mengkaji peristiwa masa lalu secara sistematis dan berdasarkan bukti ya. Nah, ini secara sistematis itu merupakan ciri-ciri ilmu ya, berdasarkan ilmu. Kemudian berdasarkan bukti, jadi berdasarkan fakta dan data yang ada. Berarti ini masuk ke sejarah sebagai ilmu. Kita coba deh lihat opsi yang lain, menyelidiki perubahan kesinambungan tradisi dalam masyarakat. Tidak ada unsur keilmuan ya. Kemudian yang D, mempelajari semua peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau. Jadi hanya mempelajari saja, tidak dikaji atau dituliskan dalam sebuah tulisan yang tersusun secara sistematis. Kemudian menyusun narasi tentang kejadian di masa lampau berdasarkan imajinasi. Ini apalagi ya, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan kan harus berdasarkan fakta dan data ya. Jadi kalau berdasarkan imajinasi nanti ujung-ujungnya menjadi mitos. Jadi seperti itu untuk cara mengerjakan TKA sejarah ya. Ini yang pertama, berarti jawabannya B. Jadi soal-soal TKA sejarah itu biasanya jawabannya sudah tersirat ya di dalam deskripsi soal, dan nanti kita tinggal analisis saja tiap butir opsi soalnya mana yang paling relevan. Jadi titik tekannya di sini adalah bagaimana kalian bisa menganalisis. Jadi bukan menanyakan konten sejarahnya, misalkan apa definisi sejarah menurut Muhammad Ali. Tidak seperti itu ya, justru ini malah dijabarkan ya. Muhammad Ali mendefinisikan sejarah dan yang ditanyakannya adalah ciri utama sejarah sebagai ilmu. Berarti ya jawabannya ya, kalau ilmu itu secara sistematis dan berdasarkan bukti. Jadi jawaban nomor 1 adalah B ya. Itu. Selanjutnya kita lanjut dengan variasi soal yang lebih sulit ya. Jadi ini teman-teman menentukan
tepat atau tidak tepat. Dan ini sama ya, teman-teman nanti harus menganalisis deskripsi soalnya terlebih dahulu. Jadi tipsnya ketika nanti TKA itu teman-teman baca dulu secara kilat deskripsi soalnya, kemudian fokus langsung menganalisis tiap opsi-opsi soalnya. Seperti itu. Jadi tipsnya seperti itu. Oke, kita coba jawab soal nomor 2 ini. Sultan Hasanuddin merupakan salah satu penguasa lokal yang tidak mau tunduk pada monopoli dagang VOC, sehingga menimbulkan konflik bersenjata selama beberapa tahun. Pada akhirnya, VOC berhasil memaksa Sultan Hasanuddin untuk melakukan perundingan di Bongaya pada 18 November 1997. Isi perjanjian tersebut membatasi wilayah kekuasaan Kesultanan Goa dan memperkuat kedudukan VOC. Oke, katakanlah teman-teman udah baca, kemudian langsung saja ini. Nah, apa yang ditanyakan? Nah, manakah yang menggambarkan kondisi konflik Goa dan VOC? Nah, ini kita coba analisis opsinya satu persatu. VOC berusaha melemahkan Goa karena posisinya yang strategis dalam perdagangan di kawasan timur Kepulauan Nusantara. Benar atau tidak ya ini? Nah, kita coba ya lihat di deskripsi soal ya. Nah, ini ada membatasi kekuasaan Kesultanan Goa. Membatasi sama saja ya dengan melemahkan Goa, karena ya Goa itu salah satu kerajaan yang strategis juga ya, sehingga VOC di sini mau memonopoli perdagangan di sana. Jadi ini bisa dibilang sebagai pernyataan yang tepat ya, tepat. Oke. Jadi yang kedua selanjutnya, Sultan Hasanuddin bersedia mendatangani perjanjian Bongaya untuk memperoleh konsesi dagang yang lebih luas. Ya, ini justru dipaksa ya Sultan Hasanuddin. Pada akhirnya VOC berhasil memaksa Sultan Hasanuddin. Berarti Sultan Hasanuddin itu tidak bersedia ya, tidak bersedia, tapi karena dipaksa. Jadi jawabannya ini tidak tepat ya, tidak tepat. Kemudian yang opsi pernyataan ketiga, perjanjian Bongaya memperkuat kedudukan VOC dalam monopoli perdagangan di Nusantara. Ini jelas ada ya di kalimat terakhir nih, kalimat terakhir di paragraf di opsi soalnya, di mana perjanjian tersebut membatasi wilayah kekuasaan Kesultanan Goa dan memperkuat kedudukan VOC. Dan di pertanyaan ini pun perjanjian Bongaya memperkuat kedudukan VOC dalam monopoli perdagangan di Nusantara. Berarti yang ini pernyataannya tepat. Nah itu, jadi kita sudah mendapatkan jawabannya. Berarti jawabannya tepat, tidak tepat, dan tepat. Jadi itu ya tips untuk mengerjakan soal TKA. Jadi semuanya sebetulnya biasanya ada ya dalam deskripsi soalnya, tergantung bagaimana cara kalian menganalisis, mengkritisi, mencari sebab akibat di deskripsi soal ini. Dan tipsnya seperti tadi ya yang Bapak katakan, jadi kalian baca secara cepat, kemudian fokus ke pertanyaannya kalau ada, kemudian kita coba bedah satu persatu tiap pertanyaannya apakah ada dalam deskripsi soal atau tidak, dan pasti ada ya, pasti ada dalam deskripsi soal. Jadi itu dua pembahasan soal pertama ya di video drill soal pertama ini. Nanti selanjutnya akan Bapak buat lagi ya video drill soal selanjutnya. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Nanti bertemu lagi di next video ya.
you.